Oke. Wujih, ada yang gelegekan tuh, Regi kayaknya. Oh, sorry. Nggak masalah ya kan, openingnya Ulang. emang Maaf, selalu Pak. openingnya begitu Gua kira guys gak ya, bakal ada aja bocor. ya. Oh, Sorry bocor di sini. bro. Oke guys, jadi ini dia ya Breaking Point episode kedua ya, diawali dengan sendawaan dari Regi Arsanda ya, langsung sendawa dari Garut guys ya. Pasti rasanya semriwing. Salam ya. guys. Oke, jadi di sini emang sesuai muka ya, kameranya yang paling burik itu yang paling jelek orangnya guys. Jadi mungkin di sini Dims ya. Oke, jadi jadi ya itulah ya. Kita karena di sini berbeda-beda kota teman-teman, jadi harap maklum ya. Dan ya ini episode kedua kita yang mana kita hari ini akan membahas sedikit tentang berita-berita yang sudah ada di permukaan udara ya, yang udah melalang melintang, yang mana nanti juga kita akan bahas mengenai race minggu depan ya, race di Imola dan race keempat yang mana akan pastinya menarik banget. Tapi sebelumnya mungkin seperti biasa, jangan lupa guys ya, like dulu ini videonya dan subscribe dulu ke channel ini juga, Jamex Phantom TV, dan follow Instagramnya juga, mampir ke channel kita masing-masing, link ada di description. Follow Instagram kita boleh juga ya. Dan of course ini ada di Spotify juga teman-teman ya, dan hopefully soon akan ada di Noise ya, hopefully. Tapi yang pasti udah ada di Spotify teman-teman ya, jadi silahkan dengerin. Dan yang di Spotify itu 1 jam sebelum di YouTube tayang akan tayang di Spotify teman-teman ya. So pastikan kalian follow Breaking Point di Spotify buat yang mau dengerin langsung ya, sebelum di YouTube tayang 1 jam sebelum teman-teman. Oke, udah panjang lebar promonya, kita langsung mulai aja episode kedua Breaking Point kali ini. Yang mana ada berita nih yang menarik banget, mungkin yang sangat menarik, yaitu tentang Haas. Yang mana Haas itu kan Nikita Mazepin udah keluar, dan of course pembiayaan itu kan dari sana tuh, dari Ural Kali ya kan. Dan ternyata sekarang Haas tidak mau membayar ganti yang uang yang sudah dikeluarkan selama pramusim untuk Haas ini, yang mana malah Haas ini meminta kompensasi sebesar kalau nggak salah 8 juta. Apa ya? Ya 8 juta ya. 8 juta USD ya, USD atau euro atau pound sterling apapun itu kalau dibuat beli Indomie guys ya, itu bisa mengisi satu rumah kalian dengan Indomie. 1 tahun. Jadi banjir. Ya. Jadi itu duit yang gede banget. Jadi udah menjadi, kalau kalian nonton Money Heist itu Haas itu adalah pencuri handal guys ya. Yang mana duit dari Ural Kali sudah disuntikkan ke Haas, terus dikeluarkan secara paksa Ural Kalinya, yang mana duitnya udah terlanjur dimasukin, terus sekarang malah minta duit lagi ya kan. Ini menarik nih, menurut kalian gimana? Kok bisa gitu loh? Ini strategi macam apa ya? Gua gak paham. Maksudnya udah dikasih apa ya? Kasih apa hati. Ya? Dikasih hati malah minta titik-titik gitu ya. Malah minta ampela. Ini, ya gitu. Tapi jelas mungkin aja ada alasan tersendiri sih, karena memang Haas ada kerugian juga gitu ya, kan. Dia bilangnya dibalik. karena kerugian gitu. Tapi gue jujur kerugiannya apa ya? Apa sih kerugiannya? Jadi gini. Ini kayak agak panjang ya. Tadi sore aku habis baca. Jadi kenapa ini Haas minta ganti rugi ke Ural Kali ya? Jadi di kontrak Ural Kali dengan Haas itu ada satu klausa di mana itu tulisannya adalah kalau Ural Kali bikin image-nya Haas jelek, nah itu Haas bisa dengan aku tadi bacanya dan nangkapnya adalah Haas bisa dengan powernya itu buat go out dan nge-kick Ural Kali dari agreement-nya gitu. Oh berarti udah ada di klausa ya? Di klausanya udah ada. Iya. Jadi klausa itu mungkin buat bikin teman-teman nggak tahu nih, bang klausa itu apa? Santa Claus gitu. Jadi klausa itu kan kalau di kontrak ya kayak ada perjanjian khusus gitu ya, kayak ada kesepakatan. Bukan perjanjian sih, lebih tepatnya kayak apa ya? Gitu ya. Ya kesepakatan lah ya. Kita simpulkan simpelnya kesepakatan lah.
Jadi kayak gitu guys. Dengan kesepakatan itu tuh aku sempat baca-baca juga di kolom komentar itu katanya itu Has udah apa sih namanya belajar dari dramanya Rich Energy. Rich Energy. Iya. Bagus. Untung Has tuh dulu udah punya pengalaman yang jelek dengan sponsor guys. Jadi untung. Itu kalau tim lain mungkin nggak kayak gitu loh. Serius. Iya. Bisa. Aku baru tahu tadi sore itu aku baca. Jadi ternyata gini ada perjanjian tambahannya itu kan dan jadi kan habis ular kai di kick mereka minta tuh 13 juta kompensasi. Nah, Hasnya ini minta 8 juta itu juga ada alasannya. Jadi Has itu minta 8 juta karena merasa itu tadi image-nya udah kena damage gitu loh. Minta ganti rugi karena image-nya udah kena damage. Nah, itu dikasih Uno reverse card, guys. Diminta reverse. Dimintain balik, guys. Tapi ya, Dims, gimana menurut lu kan sebagai pengamat handal nih. Jujur gue kaget ya sebelum tadi baca yang dari Nova tuh sama gue juga sempat baca tapi dikit. Kayak wah ternyata dia udah punya apa ya kalau bisa dibilang kartu asnya nggak sih kayak kalau lu ya Uno reverse itu. Iya sekakin gue sakin balik gitu. Ya lu nggak bisa pojok-pojokin gue. Emang kalau lihat kertas sih kalau lihat dari pandangan orang-orang biasa yang salah Has gitu kan lu. Gue udah kasih duit kok lu malah minta gini sih gitu. Ternyata ada perjanjiannya ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain itu mah perjanjian pengacara mereka kita mah nggak ikut-ikutan. Hasnya kelewat pinter sih. Iya. Ya, aku baca. Hasnya gila sih. Hasnya gila sih. Iya. Ini kalau menurut gua gitu dah. Antara Hasnya cuma ngebluff ya. Maksudnya kan dari pihak Ural Kali minta tuh kompensasi yang duit yang udah dikeluarkan. Terus sama Hasnya ya udah kalau gitu gua keluarin kartu as Klausa ini buat minta lagi nih duit. Lo mending diem aja nggak usah bayar atau lu bayar sekalian nih gitu. Kayaknya sih ya gue harapnya kayak gitu. Gue kasihan gue kasihan sama Ural Kali sih. Maksudnya walaupun emang gimana ya emang Rusia mungkin sekarang menjadi musuh dunia gitu kesannya, tapi tetap kasihan juga itu duitnya banyak loh yang udah keluar untuk Has dan sekarang sampai sekencang itu mobilnya kan. Iya, dan tahun ini kenceng lagi. Itu kalau gue jadi masepin anjir, harusnya gue ada di mobil itu sekarang ya walaupun nggak bisa sebagus Magnussen sih, tapi tetap aja kan. Bener. At least ngacir gitu bisa di depannya Williams gitu, at least Nicolas Latifi gitu kan. Mungkin bisa loh. Battle lah ya. Iya kan? Bisa nah, itu gitu bisa. Kan. At least ya nggak kayak dulu gitu kan. Kayak tahun lalu kan sampah bet tuh Has. Jadi ya gimana lagi ya. Ini sengit. Maksudnya menurut gue nggak tahu nih bakalan sampai kemana nih, apakah dikejar terus sama Has 8 jutanya atau cuma ngebluff aja atau cuma kayak lu gue kasih nih 8 juta nih lu bayar apa enggak, kalau enggak lu diem aja nggak usah minta 13 jutanya atau kayak gitu kan. Jadi kita tunggu nih, menarik karena kemarin Mick juga udah keluar 1 juta nih buat benerin mobilnya nih. Iya bener banget. Jadi lumayan deh. Dan apa yang menarik juga nih ngomong-ngomong masalah Mick udah benerin mobil itu, ada kemarin Toto Wolff juga sempat komentar masalah budget cap, yang mana kalau misalnya Mick Schumacher atau Haas itu akan tertolong kalau misalnya nggak ada budget cap gitu. Nah ini yang menarik, regulasi budget cap ini apakah melimitasi hal tersebut gitu? Maksudnya masa perbaikan dilimitasi budgetnya? Jadi kayak gue tuh anggapannya tuh nangkepnya dari yang Toto Wolff bilang itu kayak kesannya, oke, satu tim dalam waktu 1 tahun itu akan punya budget kan, of course budgetnya udah ditentuin nih sama F1 sekian, kita bilang budgetnya 5 juta deh ya, kita berandai-andai nih 5 juta, oke, 3 juta udah dikeluarkan nih, 3 juta dikeluarkan untuk development untuk semuanya, dan sampai sekarang kita bisa balapan. Dari uangnya itu Haas itu udah ngeluarin 3 juta, sisa 2 juta. Nah kemarin Mick Schumacher nabrak udah hilang 1 juta, berarti sisa 1 juta dong. Nah kalau nabrak tiap race gimana nih? Perbaikannya gimana nih caranya? Jadi gimana tuh ya? Agak aneh sih. Itu kalau masalah budget cap nih ya, sebagai penikmat sport Amerika, aku kan nonton NBA, NFL gitu kan. Iya. Kalau masalah budget cap gitu tuh
sebenarnya nggak masalah kalau masalah kayak damage sih gitu ya. Soalnya kalau mungkin ya F1 bisa kan mumpung yang punya orang Amerika nih ya, bisa ambil contoh dari NBA atau NFL gitu lah ya, karena di dua liga tersebut itu kalau masalah budget cap itu udah spesifik. Jadi player itu punya namanya budget cap-nya sendiri, terus ada staff sendiri gitu. Dan juga ada kayak toleransinya gitu ya. Jadi misal nih budget cap tadi 5 juta. Nah, itu ntar misal udah sampai 5 juta terus timnya sebenarnya bisa sebuah tim itu bisa melebihi budget cap 5 juta itu, tapi bakalan kena penalti sesuatu gitu ya. Jadi kalau buat F1 ini, karena ini kan baru tahun pertama di tahun-tahun awal gitu ya, tahun-tahun awal diadain budget cap. Di mungkin kedepannya ya bisa ngelirik banget NFL sama NBA gitu, yang kayak mungkin budget cap khusus di R&D, terus ada budget cap khusus di gaji driver gitu kan, and so on gitu. Ntar ada kayak salary cap, ada lebihnya kena penalti apa gitu kan. Kalau menurutku sih masalah budget cap ini, kalau yang aku kalau dibilang Toto Wolff itu menurutku bener-bener aja, karena aturan budget cap tahun ini tuh masih kayak kasihan banget buat tim-tim yang kecil gitu kan, yang udah ngeluarin uang banyak terus ada crash. Nah itu kasihan banget, nggak bisa upgrade atau nggak bisa benerin mobil gitu sih. Jadi setahu gue ya, budget cap yang sekarang itu tidak melimitasi driver. Jadi driver tuh, setahu gue ya, driver tuh bebas gajinya. Lalu satu orang yang ada di tim tuh bebas. Kayak mungkin kalau nggak salah tim principal mungkin gitu. Jadi Dims nih gue tanya, menurut lu cocok nggak kalau misalnya driver dikasih budget cap juga? Pantes nggak? Nggak, karena lu nggak bisa jamin pembalap itu nggak bisa crash dalam semusim. Nggak, maksudnya ada aja. gaji driver. Dilimitasi gitu. Soalnya di beberapa NBA kalau nggak salah gaji dilimit kan, Pal. Maksudnya ada nggak bisa kayak mahal banget kayak Ronaldo gitu kan. Gaji dalam satu tim gitu. Jadi kayak misal nih budget cap 1 juta buat gaji gitu ya. Kamu punya LeBron James 750.000. Nah, sisanya itu ntar paham. dibagi-bagi lagi gitu. Di F1 setahu gue nggak melimit gaji driver, masih belum. Yang dilimit itu cuma kayak untuk development timnya gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya langkah itu diambil, menurut kalian pantas nggak untuk melimitasi gaji driver? Dari Dims dulu nih gue tanya. Mungkin jangan limitasi ya, mungkin itu deh. Jangan jauh-jauh gapnya. Soalnya gue ngeliat gap gajinya Lewis Max sama teammate-nya, defense sama teammate itu tuh beda hampir 30 juta. Tapi Lewis Hamilton 7 kali world champion, men. 7 kali world champion loh. Max 1 kali juara dunia, sama Perez disamain jomplang banget gitu. 1 kali juara dunia pada Max kan. Nah, ya anggap gue merasa sekarang F1 tuh kayak bola gitu. Yang mana bola kan bebas. Udah mulai transisi ya. Dan kalau gue pribadi, ya gue terakhir deh, Regi dulu. Lu gimana, Reg? Kalau misalnya gaji di limit. Dims kenapa nggak setuju? Karena gue nggak setuju karena sama alasannya kayak tadi tiap driver tuh ada kualitasnya. Cuma jangan terlalu kayak bener-bener jomplang banget gitu loh. Jauh banget bedanya. Tapi kan kalau jomplang kan itu masalah, kalau menurut gua pribadi ya itu masalah drivernya sendiri mintanya berapa, kan ada di kontrak. Lo mau nggak gue bayar segini gitu? Kalau dia nggak mau kan nanti mungkin dinaikin atau gimana kan? Kalau menurut gua sih. Iya. Dan kalau misalnya memang semua driver berkualitas, ini misalnya nih Max sama Leclerc satu tim, ya gue rasa nggak mungkin jauh bayarannya. Iya. Kan? Iya. Jadi kalau menurut gue tinggal di tahun lalu gue lihat beberapa driver yang gajinya segini, tapi performanya tuh di atas dari gajinya gitu loh. Ya paham. Ya, banyak sih. Itu bukan bagian dari ini sih. Maksudnya yang gue tanyain pokoknya layak nggak gaji di limit gitu, di kayak misalnya Hamilton nih bisa 100 juta misalnya,
Tapi karena limitasi maksimal jadi 50 juta tuh. Jadi turun gitu. Misalnya gitu. Jadi nggak setuju atau setuju nih menurut lu? Enggak ya? Oke, Regi. Kalau lu gimana, Reg? Kalau gua sih enggak setuju. Yang pertama gua lihat yang satu performa dari driver atau juga skill, terus juga yang kedua popularity karena dia juga bisa dongkrak tim dari segi entertain bisa bener, gitu kan kayak gitu. Duit, ya kan, ya. Semakin populer pembalap jelas siapa sih yang nggak mau sama pembalap tersebut misalkan ya. Jadi akan sulit juga sih buat salah satu tim kalau misalkan mau driver itu gitu. Gua sih lebih ke arah entertain ya karena dia bisa dongkrak timnya, bisa lebih terkenal kayak gitu kan. Kalau misalkan Lewis Hamilton misalkan ada di Haas juga bukan nggak mungkin Haas juga bisa naik gitu ya. Formnya gitu kan. Jangan dulu mobilnya deh performanya gitu kan. Kalau misalkan ini soal driver gitu kan, timnya bisa ngangkat sih kayak gitu sih. Lebih ke arah sana sih kalau gua. Nopal. Wah, kalau aku sih setuju sih dibuat diadain salary cap. Nah, anak Amerika soalnya ini ya. Iya, aku tahu NBA, NFL itu kan salary cap tuh bakalan bawa diversity buat tim itu sendiri. Jadi misal nih ada salary cap di driver kan. Misal driver nggak boleh melebihi gaji lebih dari 20 juta. Sekarang kan si Hamilton sama Max kan 40 jutaan tuh gajinya kan ya. Itu kalau misal di 20 juta kan itu ada uang 20 juta bisa buat R&D yang lain gitu kan. Jadi ya kalau menurutku sih bakalan lebih seimbang lah, bakalan tujuan dari salary cap itu bakalan cepat tercapai kalau misal driver ada salary cap-nya, terus ya tadi yang udah sebutin gitu lah ya. Jadi kayak tiap poinnya itu entah di research and development atau di damage buat kalau ada crash gitu kan ada salary cap-nya, atau di drivernya ada salary cap-nya, itu bakalan ya bikin field-nya nggak terlalu jomplang gitu ya. Kalau aku sih gitu. Ya ini emang kalau menurut gue agak tricky ya karena di satu sisi bagus, ada kebagusan juga, tapi mungkin nggak sekarang karena kalau sekarang tuh kesannya kayak yang budget cap ya. Kalau menurut gue bagus karena kesannya kayak kita main F1 Fantasi. Kalau kalian tahu F1 Fantasi itu kita pilih tim, kita udah punya satu budget gitu, terus nanti drivernya siapa aja itu sesuai budget. Kita nggak bisa pilih di satu tim itu kayak Lewis Hamilton terus Max Verstappen gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut gue itu yang bikin tim itu mungkin bisa rata gitu. Siapa tahu misalnya dan kalau bisa semua tim itu sama gitu budgetnya. Jadi Haas sama Mercedes punya budget gaji untuk driver sama gitu. Jadi Haas pun bisa memiliki Hamilton gitu. Jadi kalau misalnya Hamilton udah nggak laku nih katakanlah bisa ke Haas gitu kan, ke Haas the Broad gitu dan dipasangkan sama siapa misalnya. Jadi nggak kalau misalnya nggak ada budget cap nih, katakanlah nggak ada budget cap dan tahun depan kontrak semua 0 nih. Bisa aja Mercedes, Max sama Hamilton jadi satu tim, Pak. Ya walaupun nggak mungkin tapi itu terlalu OP gitu buat tim-tim yang lain nggak mungkin menang. Gimana cara menangnya gitu kan? Ya Leclerc sama Verstappen deh satu tim misalnya. Wah itu gila itu Pak. Itu balapan sendiri udah mereka gitu kan. Jadi ya budget cap bagusnya di situ guys. Jadi kita cuma bisa punya satu bintang, satunya yang decent gitu. Jadi itu bagusnya sih kalau misalnya budget cap. Jadi ya gua harap sih mungkin setelah Hamilton keluar gitu ya, maksudnya pensiun. Mungkin bisa diterapkan gitu. Karena ya mungkin Hamilton pernah bilang masalah ini dia nggak setuju gitu. Karena dia bilangnya nggak apa-apa tapi tunggu gua keluar. Intinya dia bilang gitu waktu itu. Jadi dulu baru ya silakan ya. Dan tolong budget cap dari F1 juga yang layak gitu. Jangan kecil banget juga gitu karena driver kan udah mempertaruhkan nyawa gitu ya. Ini balapan tuh nyawa Pak yang ditaruhkan. Jadi harus gede juga gajinya, nggak bisa ya kalau bisa ya nggak se Ronaldo juga kali ya mungkin. Ya beda. Kan mahal banget ya.
Tapi ya kalian pasti paham lah maksudnya. Oke, masalah budget cap menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Gue penasaran karena ini pembahasan yang menarik sekali ya untuk kita bahas ya, budget cap. Oke, kita lanjut ya, kita move on ya. Dari tadi kita udah bahas masalah budgetnya Has, yang mana nanti kita akan lihat kelanjutannya apakah 8 juta dibayar sama Ural Kali. Gua rasa tidak ya. Tapi ya penasaran, nanti kita lihat lagi ya. Oke, kita ada ada berita berikutnya yaitu masalah upgrade nih yang mana selalu kita tunggu-tunggu di tiap balapan. Yang katanya di Imola ini akan ada upgrade-nya Mercedes ya. Mercedes akan membawa upgrade. Lalu Ferrari katanya tidak ya somehow. Tapi Ferrari kemarin udah di Australia udah bawa upgrade ya. Ferrari udah bawa upgrade kecil dan major upgrade-nya belum. Dan kalau kalian lihat beritanya, Lewis Hamilton katanya mendesak untuk segera upgrade Mercedes ini. Ayo boy, ini mobil gua udah kayak udah di belakangnya Haas. Tolong di upgrade segera ya. Saya 7 kali world champion untuk nyetir bemo tidak bisa gitu ya. Ini pelan sekali gitu. Gimana menurut kalian upgrade ini untuk Mercedes gimana? Kemarin di Australia Mercedes masang lampu kecil ya. Lampu kecil di bawah mobilnya untuk mengatasi porpoising ternyata. Jadi itu lampu itu sensor untuk mencari apa sih gitu, intinya untuk menanggulangi yang namanya porpoising. Masih ada Ferrari juga yang porpoisingnya juga parah gitu. Jadi menurut gua yes. Ya, itu. Jadi kira-kira upgrade apa nih yang harus, mungkin Dims nih bisa beritahu nih, kira-kira Mercedes tuh butuh upgrade apa sih menurut lo? Power enggak sebenarnya, stabil. Kemarin baru gue bahas di video, itu tuh stabilnya Mercedes tuh bener-bener lumayan jauh ya dibandingin Red Bull sama Ferrari. Ya let's say kita bandingin sama Haas deh, yang pas diharap tuh masih lebih stabilan Haas daripada Mercy. Pace-nya emang kencang, cuman buat nge-push itu mobil tuh kayak agak tricky gitu. Karena gue kemarin lihat di Trans 910, Mercy itu masuk tikungan itu kayak iya santai-santai, jangan buru-buru gitu. Kalau buru-buru bisa loss kayak Lewis di tikungan berapa gitu, gue lupa pas free practice. Tikungan 1 nggak salah deh, dia lost grip belakangnya. Stabil doang sih yang gue butuhin, karena kalau itu mobil stabil W13 itu kenceng sebenarnya, cuman emang kagak stabil aja. Oke. Jadi stabilitas ya, mungkin berarti apa, aerodinamis lah ya berarti, atau chassis? Aero package. Kemarin McLaren udah bawa upgrade aero ya, winglet belakang kalau nggak salah untuk McLaren upgrade. Iya benar. Dan kemarin McLaren juga bagus ya, qualify-nya di atasnya Mercedes. Jadi bener kayaknya Mercedes harus aeronya kayaknya harus di-upgrade, karena kan mesinnya udah sama mereka ya, sama-sama Mercedes power unit. Jadi gue rasa tinggal bawa upgrade. Apa mungkin kalau porpoising nggak ada, kalau menurut gue Mercedes bisa kenceng nggak? Of course, kita lihat aja dari Ferrari ada porpoising kenceng loh. Meminimalisir itu ya Pak. Ya Ferrari kalau ada porpoising aja kenceng, apalagi kalau nggak ada gitu kan. Ya it goes to all teams. Bilang kan, gue anehnya gue nggak terganggu sama sekali sama porpoising, dia bilang gitu. Gue nggak mual nggak apa, nggak mungkin gue aneh dia bilang gitu. Lu kenceng Iya, santuy di depan ya. Lu masih muda, Hamilton udah harus minum tolak angin dulu. Balapan. Iya nih, asli. Hamilton itu udah parah itu. Sebentar lagi umur 40, kayak Bang Komeng ya. Muntah-muntah dikasih porpoising begitu. George Russell masih muda, kuat dia, strong dia kan porpoisingnya. Iya. Cuma kalau gua rasakan porpoising lihat Apex susah aja ya. Lihat Apex-nya tuh, apalagi bannya kan gede banget gitu kan. Jadi ada ininya juga, jago si Leclerc. Tanduk di ban gitu guys. Gua kalau jadi Leclerc ya, gua kan ya nggak mungkin juga sih gua jadi Leclerc. Tapi gua kalau di posisinya Leclerc nih, kan seat molding ya kan seat molding itu kalau di tiap mobil kan dibentuk sesuai body kita di seat di mobil supaya nyaman. Gua minta tambahan bantal lah nggak lo? Dudukan. Jadi biar lebih tinggi sama lebih empuk gitu. Ya kan kalau anak kecil kan biasanya kalau kursinya terlalu pendek kan dikasih
bantalan tuh di belakang. Nah gue minta kayak gitu. Tolong dong gue kasih bantalan juga biar kelihatan nih Apex proporsinya ngawur ini Pak. Gitu ya. Jadi gila sih Leclerc, Ferrari gila. Regi nih menurut lu Imola besok gimana nih Mercedes Reg? Atau nggak usah Mercedes lah, lu kan Aston Martin sama Alpine nih gimana? Aduh. Itu tim kemana? Tolong Vettel tolong kemana itu Vettel? Harus berbenah sih. Ini gua juga masih belum bisa ngarep Aston Martin bakal melesat kayak gitu sih. Harusnya mereka masih berbenah sih ya dari Aston Martin. Menurut gua buat Imola masih belum buat Aston Martin, masih belum. Kalau menurut gua ya. Tapi kalau realistis sih Alpine kemarin Alpine gitu aja. Kemarin Alpine nggak tahu kenapa yang Bang Komeng pit stop di akhir tuh. Gara-gara mediumnya grinding ya Pak Le? Mediumnya grinding ya. Baru ganti padahal. Berarti harus belajar sama Albon ya. Albon The Tire Whisperer. 57 lap. Itu yang bikin posternya F1 bukan sih? Yang Albon The Tire Whisperer. Williams ya. Sekarang tim-tim ini ya postingannya meme semua ya. Ferrari fast lap itu ya. Berani banget semua. Gila sekarang tarungnya tuh sekarang 2022 tuh it's all about meme guys ya. Postingan semua dulu ini bakal rame. Dulu Mercedes ya, admin Mercedes yang sama Red Bull gitu kan. Mercedes sama Red Bull. Sekarang semua ikutan guys. Apalagi sekarang kalau menurut gue yang suka bikin meme tuh Bottas, TikTok ya. Bottas tuh wah nggak tahu kenapa dia TikToknya banyak banget guys. Dulu di Mercedes, sekarang Alfa Romeo malah makin banyak Bottas ya. Terus kayak yang Alfa Tauri yang Pierre Gasly yang jeder yang wah itu keren ya. Alfa Tauri wah transisi gila ya sekarang. Nah, itu yang menurut gue kalau nyentil dikit balik ke budget cap itu gajinya harus gede itu karena nggak nyetir doang disuruh berkonten juga gitu kan. Jadi editornya harusnya naik nih gajinya. Iya dong. Yang ngedit TikTok nggak susah sih. Pakai CapCut guys. CapCut. Gila. Tapi ya nggak bisa dipungkiri zaman sekarang tuh zamannya konten sih. Jadi semua pasti benar akan bikin konten. Ferrari juga tiba-tiba upload Ferrari unbox guys. di YouTube-nya Ferrari kemarin dia kayak bikin perjalanan selama di Australia, kan nggak pernah gitu Ferrari bikin begitu. Kayaknya mungkin semenjak kemarin di Bahrain, wah kita kok menang ya, dan di Jeddah, wah kita hampir menang lagi nih. Jangan-jangan tahun ini tahun kita nih. Wah kita hire lah konten kreator, kita buat ini sekarang konten-konten buat Ferrari gitu kan. Terus keluar guys kemarin di Australia keluar guys. Wah gila ada vlognya gitu kan kemarin. Wah gokil. Jadi bener. Kalau menurut gua Haas tuh butuh kayak gitu guys. Haas tuh tinggal brand awareness-nya aja kan udah bagus tuh, ada Gunther Steiner yang memeable banget gitu. Karena lihat di Drive to Survive, wah itu gila sih pas photoshoot itu. Tolong sadar ya, ini Haas masih tarik-tarikan duit sama mantan sponsor ya. Belum cukup buat gaji editor ya. Gaji editor tuh gak perlu 1 juta US dollar Pak. Itu kemahalan Pak ya. Gak perlu. Belum mikir ke sana kayaknya. Gue kalau jadi tim prinsipalnya Haas gitu sih. Mobil gue boleh bapuk, tapi konten gue harus nomor 1 gitu aja. Harusnya. Trending nomor 1. Aston Martin tuh bagus loh kontennya. Kalau kalian lihat kemarin, dan Aston Martin tuh yang menurut gue yang bikin bagus tuh adalah Jessica Hawkins ya kan. Dia cewek-cewek itu di apa ya istilahnya, di milking gitu ya untuk membuat konten-kontennya Aston Martin naik. Apalagi Aston Martin tuh klop sama James Bond guys ya. Jadi kayak kesannya tuh brand Aston Martin tuh gila gitu. Jadi konten walaupun mobil buluk konten ya. Vettel konten nomor wahid yang Vettel kemarin yang ngedrift itu yang ngedrift yang di mobil James Bond atau mobil apapun yang sama Lance Stroll, yang kalau Lance Stroll melintir terus giliran Vettel ngedriftnya bagus yang pakai mobil. Wah jadi itu keren banget sih itu. Vettel harus masuk di James Bond, nggak mau tahu gue. Harus dia jadi apapun lah, jadi tahun ntar pensiun. Jadi getaway driver atau apapun itu wah, kalau misalnya Vettel masuk James Bond, gue yakin yang nonton banyak, yakin gue.
Vettel ya. Waduh. Jadi kebayang. Kita ya udah lumayan ngalor ngidul nih guys. Kita balik lagi ya ke Imola. Ekstra podcast. Imola nih. Kita balik lagi ke Imola ya. Gue nggak nyangka ini harusnya tadi podcastnya gue kira bakalan singkat karena nggak ada yang terlalu banyak. Ternyata banyak juga ya. Banyak ya. Banyak banget. Iya Imola nih. Imola ya. Jadi kalau gimana? Kalau ngomongin Imola nih ya kan pada mau bawa upgrade nih. Kira-kira tim mana yang bakal menapaki jejak McLaren nih guys? Karena kita tahu ya apa sih namanya membalikan posisi itu kukira nggak semudah itu kan. Kayak waktu balapan pertama balapan kedua aku lihat ini McLaren astaga gimana mau dukungnya gitu ya, kasihan Daniel gitu kan. Ternyata di Australia kemarin langsung top 10 gitu kan. Nah, kira-kira calon-calonnya siapa lagi nih guys? Soalnya midfieldnya ini bener-bener sikut-sikutan kan. Williams of course udah dapat poin, dan dengan poin itu ya paling enggak walaupun mobilnya butut motivasinya tinggi gitu guys. Iya. Ini kira-kira siapa lagi nih guys? Karena kemarin Haas agak turun gitu kan. Alfa Tas Guanyu kan lagi kayak down dikit gitu kan ya. Kira-kira menurut kalian siapa nih? Kalau aku beneran masih gak ada bayangan coba. Kira-kira siapa nih guys? Alpin. Gua masih ngarep juga Alpin sih. Alpin tapi tuh ya menurut gua emang paling masuk akal sih, paling masuk akal yang bisa. Walaupun menurut gua susah ya, tapi iya. Ya kita punya Fernando Alonso yang kayak supir babat alas gitu ya, yang bisa jago dalam segala kondisi. Itu gue heran. Sayang beberapa balapan terakhir dia apes ya, di Jeddah DNF. Kan gak apes sih. Kemarin graining ya kan. Jadi sayang banget sih sebenarnya Alonso. Apes doang sih. Alonso itu guys musuh utamanya satu, apes ya. Iya. Jadi dulu kalau kalian nonton itu ya. Asli. Berbanding terbalik sama Lewis Hamilton ya, yang hoki terus gitu ya. Gila. Mercedes tuh gila. Ada hoki cap gak ya? Budget cap ada, hoki cap ada gak? Jadi hokinya nggak cuma boleh beberapa balapan doang gitu, nggak boleh semua balapan gitu. Mercedes tuh gila sih, maksudnya ya kalian kalau dibilang hoki ntar fansnya Mercedes gitu kan. Hoki kemarin tuh Mercedes Pak. Emang hoki, bukan itu. Hoki, Max Verstappen juga. Russell podium gara-gara Verstappen DNF kan. Iya makanya. Iya. Konsisten dia kan. Tapi kalau Verstappen gak DNF gak podium. Iya. Betul. Aduh. Sama Perez juga kemarin kesalip kan, padahal udah menang di depan pas pit stop atau pas safety car, tapi kesalip lagi sama Perez. Jadi kalau secara raw pace masih menang Red Bull daripada Mercedes itu. Jadi Mercedes sekarang ketiga ya, istilahnya kita bilang ketiga lah di urutan itu. Kalau misalnya kalian main F1 game tuh kan ada tuh, kalau pilih tim itu urutannya Mercedes sekarang di 3 tuh. Skill poinnya gitu. Jadi ya menarik sih. Jadi Imola, tapi ya mungkin kita langsung bahas masalah ini aja dah, yang bakal top 3 dulu deh. Ya pasti top 3 tuh kayak nggak usah dibahas, tapi ya untuk sekedar ada aja absen aja guys ya. Karena udah pasti Ferrari sama Red Bull gitu. Ya kalau gampangannya ketiga, tapi guys ketiga ini mungkin bisa ganti loh. Karena kemarin kayak kita lihat McLaren di atas Mercedes gitu pas quali gitu, walaupun race-nya kejam gitu ya. Tapi mungkin Alpine bisa ketiga mungkin. Dan kalau ngomong ketiga ini Red Bull masih ada kemungkinan meleduk-leduk guys ya. Makanya ini jadi hot seat sih guys kalau menurutku ya. Dan bakalan susah ditebak karena McLaren naik. Mercy kalau sekarang sih kemungkinan paling gede buat ini sih ngekudeta Red Bull sih buat posisi 3. Kalau misal Red Bullnya meleduk gitu kan. Ya. Tapi kira-kira Ferrari apa masih mendominasi nggak menurut kalian di Imola besok? Masih. Cara ini Italia ya. Italia itu Italy Pride, dan sekarang di Maranello itu udah ada 2 bendera Ferrari guys ya. Itu tradisi ya. Setiap menang bendera akan ditancap di Maranello guys ya. Jadi
Sekarang udah 2 ya. Kalau misalnya menang terus nih, ini ada 20 bendera Ferrari Pak. Ini 20 guys. Optimis. Ya, kan 23, 20. Ya oke lah. 18 deh. 18. Make sense loh. Kalau Ferrari 18 win udah Leclerc WDC dan WCC ya. Harusnya WCC ya kalau winnya 18 ya. Yes. Harusnya gitu. Ya, jadi ya Ferrari ya, semua di sini menebak sepakat kalau Ferrari masih mendominasi di Imola teman-teman. Dan kedua Red Bull. Kalau Red Bull gak meleduk ya, Red Bull ya. Dan gue masih menunggu Carlos Sainz ya, tolong ya Anda, tolong diperbaiki mesinnya atau apapun itu masalahnya, tolong mekaniknya Carlos Sainz ya. Jangan jangan jauh-jauh nanti dikejar sama Mercedes Anda, WCC-nya Mercedes ya kan. Jangan seperti itu ya. Leclerc disuruh meng-carry tim sendiri tidak bisa Pak ya. Jadi tolong Carlos Sainz ya, top 5 lah paling enggak gitu ya. Oke, jadi Ferrari ya yang pertama masih, dan Red Bull, dan ketiganya nih yang akan unik nih. Jadi ya kira-kira gimana nih? Siapa? Ayo. Kalau gua nggak ini deh, gua Alpine. McLaren deh gue deh. Besok akan podium McLaren guys. 1. Lando bingung kan. Tapi kalau gak Lando Ocon. Pokoknya 3 bukan Mercedes lah besok yang podium. Ocon juga bisa. Ocon juga bisa. Iya, Ocon bisa. Ya, cuma tergantung kebayang. Walaupun susah ya. Kalau Sainz besok perform ya Leclerc, Sainz, Verstappen gitu mungkin, atau Leclerc, Verstappen, Sainz gitu. Tapi kita kalau misalnya nggak ada 2 Ferrari di podium, mungkin salah satunya bakalan yang lain, yaitu kalau penebakan gue McLaren atau Alpine, antara 2 itu. Paling gitu emang Ferrari 1, Red Bull 2, 3-nya nggak tahu siapa guys. Gitu. Udah hampir 90% lah kalau. Atau mungkin Alpine ya. Alpine yang paling menjanjikan, yang paling stabil, yang paling konsisten dari balapan kemarin tuh 1, 2, 3 tuh selalu ada di tengah-tengah terus gitu. Jadi kemungkinan naiknya atau mungkin nungguin rezeki nomplok kayak Mercedes itu, nah ini bisa tuh Alpine juga tuh ya, kan? Jadi gua Alpine deh nggak jadi McLaren, gua Alpine deh, nopal Merc percaya ya? Besok upgrade-nya itu bikin ya iya sih, tapi besok Merc upgrade ya. Yang apa, gua tetap Alpine deh. Dims. Alpine soalnya upgrade juga kan. Iya. Ya, hampir semua tim upgrade. Ferrari nggak upgrade loh besok, jadi agak ngeri juga sih. Masih kenceng masih kenceng. Iya, masih itu. Ketiga Dims. Mercedes. Regi, Alpine dong. Gua Alpine. ada harapan lah. Pegang teguh guys. Ocon soalnya bagus sih. Ocon not bad sih. Maksudnya sama Fernando bisa. Kan buktinya di Jeddah ya kita sampai teriak kan. Wah, battle gitu. Ya kan, saking battle duelnya. Ya kan, jadi ya bisa. Bottas somehow masih agak top 10, anak-anak top 10 tuh bos. Masih top 10. Iya sih. Gitu Tiba-tiba kan. Bottas besok podium. Gua menantikan sih Bottas podium di Alfa Romeo, sumpah. Kayaknya mungkin. Alfa Romeo itu belum pernah podium loh. Juga. Belum pernah ada di podium loh Alfa Romeo itu. Jadi semenjak ganti nama ya nggak sih? Atau ada pernah? Nggak pernah kan? Semenjak dari Sauber ke Alfa Romeo nggak ada kan? Membutuhkan Hungaria tahun lalu guys kalau mau tim-tim bawahan. Iya. Harus. Tapi masalahnya ada satu yang bowling. Masalahnya yang bowling sekarang di Alfa Romeo, di Bottas, Nah, Pak. itu dia. Ya, masa Bottas disuruh bowling ya kan? Jadi malah iya. Apakah Imola besok hujan kayak kemarin semoga ya? sih. Itu Itali itu karena gue belum di Monza. Karena gue belum tahu loh performa Ferrari di hujan gimana. Kita kan selama ini ngeliatnya performa Ferrari belum ada hujan, Res. Iya kan? Iya benar-benar. Porpoising di hujan. Porpoising. Horor. Oke. Jadi gue mau ngasih tebak-tebakan seperti biasa ya. Berhadiah 50.000 OVO, GoPay. Mungkin kemarin P11, kali ini mungkin P10 deh. Karena kemarin P10-nya boleh. tidak Sama-sama nggak jelas ya. Sama-sama nggak jelas juga. Jadi supaya nggak bosen lah P11 lah. Kita tebak P10 ya.
P10 tapi sebenarnya ketebak, cuma oke lah nggak apa-apa. P10 aja. Maksudnya nggak ketebak, maksudnya masih cuma ada itu aja gitu yang di P10. Jadi masih agak gampang. Iya sih. Itu. Wow, itu wow sih. Oke. Dari Regi ke gua ya, P10. Gua Zou. Oke. Dims. Mic. Oke, possible. Ya kan? Nopal. Aduh, siapa ya? Aku mikirnya juga mix sih. Gak apa-apa. Mikirnya juga pengennya, guys. Sama. Kalau performa mix sih performanya masih mediocre ya, tapi pengennya sih big top. Mic belum dapat poin kan? Belum. Oke. Mic Schumacher ya. Gue Mick Schumacher juga deh. Jadi kemarin tebakan gue Yuzo bener guys. Jadi menarik yang di Jeddah ya, yang di Australia gue lupa kita nggak nembak. Sama kayak bener. Oh iya, Jauh juga. Jauh juga. Oke. Bener semua lagi. Kita Mick Schumacher P10 ini soalnya guys ya, P10. Jadi silakan kalian tulis di kolom komentar tebakan kalian. Ingat jangan diedit teman-teman ya, jangan diedit karena nanti akan ada tulisan edited tuh udah. Nggak boleh. Pokoknya kalian komennya itu bebas, mau komen pas pokoknya terakhir kita tutup di hari balapan ya teman-teman ya. Jadi setelah qualifying kalian mau tebak boleh gitu ya. Jadi hari Minggu tidak diterima teman-teman ya. Di terakhir hari Sabtu. Oke, terakhir nih sebelum menutup, gue ada berita yang menarik ya, intermezzo aja. Kemarin di Australia itu kan 400.000 penontonnya ya. Itu sama penonton gede, Amerika ya. Amerika yang kemarin di kota itu kan segitu juga, mirip-mirip. Dan yang menarik adalah ada Bapak Sandiaga Uno yang hadir di situ guys. Itu gue kaget pas lihat. Wah, ada Sandiaga Uno guys, dan dia tertarik membuat segera F1 di Indonesia. Foto sama Mark Webber, waduh, multi 21. Di sana, gue lihat di TikToknya Sandiaga Uno ya, ada bootnya Indomie gitu, wah anjir. Iya, dan dia memberikan pendapat dan kemarin kan dia ngobrolnya sama ini ya. Menteri petinggi gitu gak sih? Menteri pariwisata ya, Menteri Pariwisata di Australia. Menteri Pariwisata ini memberitahu ke Pak Sandi bikin dong F1 di Indonesia. Soalnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan pertama. Kedua bisa meningkatkan devisa negara juga gitu. Bisa mendapatkan cuan untuk negara Anda, Pak, ya kan? Turis datang gitu kan. Jadi segerakanlah Pak. Terus Pak Sandiaga Uno, oke baiklah. Setelah menimbang-nimbang nih, berbicara dengan Menteri Pariwisata Australia. Wah, itu gua semangat Pak ngelihatnya Pak Sandiaga Uno ya. Tolong Pak Sandiaga Uno, tolong ya dibuat F1. Segera. Dan please, permintaan gua cuma satu, lebih bagus dari Mandalika kalau bisa. Lebih bagus. Maksudnya standarnya atau minimal sama, minimal. Iya, minimal deh sama ya. Paling gak Mandalika. Jangan gitu lebih jelek, harus lebih bagus atau minimal setara kualitasnya sama Mandalika ya. Kemarin MotoGP di Mandalika udah sukses. Tolong harusnya Indonesia sangat amat bisa bikin kayak gitu. Gua udah percaya karena Mandalika udah dibuktikan ya bisa gitu kan. Jadi terserah Pak, lokasinya di mana terserah, tolong tapi jangan jauh-jauh. Mau di Mandalika. Jauh-jauh. Sama untuk orang Indonesia nanti tolong untuk khusus warga Indonesia harga tiketnya tolong yang murah Pak. Kemarin MotoGP 150.000 Pak ya. Tolong ya. Formula E nanti 350.000, F1 ya 500 enggak apa-apa deh, 500 gitu. Nah, karena di luar negeri tiketnya mahal semua Pak. Tolong Pak ya. 3 kalinya Pak, 500.000. Indonesia jangan. Tapi ini masih jauh. Kita bahas tiket di tracknya lah yang penting buat dulu Pak. Tracknya belum ada. Tracknya tolong Pak ya. Dulu. Itu yang utama. Mandalika. Enggak Mandalika enggak bisa. Tracknya bikin. Kalau boleh saran nih Pak, Bali Pak, Bali tolong Pak. Bali aja Pak. Bali itu Bali, Pak. Wah itu entah mau dibikin wisatanya gokil sih. Entah mau dibikin street racing boleh di Bali gitu kan, atau bikin ambil itu Bali Utara tuh Pak, masih banyak tuh lahan-lahan kosong ya kan. Ya ini gue cuma kepingin ya, nggak tahu ini possible bisa di Bali atau enggak, tapi kalau bisa di Bali itu semua bakal datang Pak ya ke Bali Pak ya. Abis itu udah boleh wisatanya itu sih.
Tapi walaupun rumor-rumornya di Bintan sih, di Bintan tapi Bintan tuh di mana? Bintan tuh di mana? Bintan itu di dekatnya Singapura, di Sulawesi ya. Sulawesi Oh iya. Sumatera ya. Sorry. Sulawesi itu yang Sumatera ya. Kenapa Sulawesi? Oh iya. Ya rumor mau dapat Singapura kan sih. Udah lama nggak sekolah, Pak. Mohon maaf. Jadi itu ya. Bukannya Kalimantan ya? Hah? Ayo. Kalimantan. Ayo, Anda jangan bodoh nih. Gua search nih. Kalimantan. Sumatera. Coba. Bintan. Riau. Iya, Riau ya, nggak ada yang bener. Bodoh semua kita bodoh, Pak ya. Dekat Batam dan itu yang katanya mau di double header sama Singapura kalau emang jadi. Kalau jadi, kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Semoga jalan gitu kan. Oh, Riau itu lebih atas lagi dari Bintan. Jadi deket sama Kalimantan, Pal. Deket sama Kalimantan, bukan di Sumatera. Jadi ya ini gue lagi buka Google Map nih. Riau Island tuh di atas lagi, lebih jauh, kayak pulau di tengah-tengah gitu. Coba kalian ini lah Google aja deh, Google ini Map. Gue liat Bintan di deket. Bintan itu di kalau Riau beda lagi, bukan Bintan. Riau beda lagi. Riau Island tuh di atas lagi. Kepulauan Riau. Iya, karena Riau. Makanya tadi kan rumornya tuh nggak tahu Bintan, nggak tahu Riau. Jadi ya pokoknya itulah di atas lah ya, guys. Dan kalau gua ke kita nih, kita kan pasti kebanyakan, mungkin kalian juga kebanyakan pasti pendengar kita kan di Pulau Jawa ya. Jakarta ya, Jawa ya. Anda jangan ngaku-ngaku tidak di Jawa ya. Jawa gitu ya. Iya. Jadi Jakarta namanya? Lumayan juga sih ke atas, tiketnya harusnya agak lumayan pricey sih. Mungkin sekitar 2 jutaan gitu kan. PP bisa hampir 3 juta, 4 juta. Jadi tapi tetap masih murah daripada nonton di Singapura atau nonton di Jepang yang paling dekat gitu ya. Australia ya, masih murah, tetap masih murahan itu ya. Ya, jadi ya tolong segera ya, mungkin 2025 nggak apa-apa deh, yang penting ada di Indonesia ya, yang penting ada. Amin. 2025 itu 2 tahun. Amin. 3 tahun lagi, nggak tahu bisa apa enggak. Silakan kalian berikan dukungannya. DM Pak Sandiaga Uno. Pak gitu ya. Apa. F1 gitu guys ya. Jadi di spam aja Pak Sandiaga Uno ya. Dan semoga gitu, guys. Semoga aja kalau jadi. Ya gimana nih? Ya bismillah aja sih. Semoga kalau jadi, mungkin aja nanti 3 tahun ke depan kita udah bisa ngeliput langsung di sana. Nah, iya betul ya. Jadi nanti 3 tahun ya. Ya semoga dalam 3 tahun Breaking Point udah semakin gede ya kan. Fanbase-nya ada, pendengarnya udah semakin banyak, bisa dipercaya untuk meliput ke sana. Oke, terima kasih banyak. Ini lebih lama dari episode pertama kita ya guys ya ternyata. Oke, kalau gitu terima kasih banyak guys. Sekali lagi jangan lupa like video ini, dan buat kalian yang dengerin di Spotify terima kasih banyak, dan mampir ke channel YouTube kita di JMX Phantom TV. Buat kalian yang denger di Spotify, kalian bisa subscribe ke channel ini teman-teman. Jadi mungkin kalian yang tertarik melihat muka kita sambil dengerin suaranya gitu kan. Siapa tahu. Jadi ekspresi kita gitu kan. Oke, terima kasih banyak guys. Sekali lagi jangan lupa tinggalin komen ya. P10 ya. Yang kalian dengerin di Spotify, kalau mau join ke YouTube aja komen P10 ya. 50.000 OVO, GoPay, pulsa bebas nanti. Dan ya, terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, mampir ke channel kita masing-masing, link di deskripsi. Instagram kita juga ada di deskripsi semua. Pokoknya kalau kalian follow silahkan, gratis lah ya. Terima kasih banyak and sampai ketemu di episode Breaking Point berikutnya. Bye bye guys.